Tifal, di satu sisi sebenarnya KPK sudah mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat, sementara di sisi lain Kapolri ini sudah mengeluarkan surat perpanjangan penugasan Brigjen Endar di KPK. Ini jadi bagaimana sebenarnya status dari Brigjen Endar saat ini? Apakah hari ini Brigjen Endar masih berkantor ataupun beraktivitas di KPK? Akhir kali Endar Priantoro menyampaikan bahwa dirinya masih bekerja di KPK, masih bisa mengakses Gedung Merah Putih dengan statusnya masih bekerja di bidang Direktorat Penyelidikan. Masih dengan posisi yang lama, yakni Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kalau spesifik bicara hari ini tentu harus dikonfirmasi lebih lanjut lagi ya, apakah kemudian Endar masih tetap bertugas seperti halnya kemarin atau justru sebaliknya. Karena yang menjadi dasar dari Endar ini masih tetap bertugas di Gedung Merah Putih KPK merujuk lagi pada surat perpanjangan masa tugas yang dilayangkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa Endar masih diperpanjang masa tugasnya sebagai Direktur Penyelidikan terhitung pada tanggal 29 Maret 2023 hingga setahun ke depan, hingga tanggal 31 Maret 2024. Terlebih lagi, pemberhentian dengan hormat Endar ini dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, ini tidak ada alasan yang tegas apa yang menyebabkan ia diberhentikan dari posisinya. Sebatas penghentian masa tugas, tapi di sisi lain dari pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah melayangkan surat perpanjangan masa tugas Endar ini di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu di satu sisi yang saya cermati, tapi di sisi lain dari pihak KPK, kami dari para wartawan juga menerima keterangan tertulis dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK belum lama ini, Ali Fikri, menyampaikan bahwa pada hakikatnya penghentian dengan hormat Endar Priantoro ini spesifik begitu, tapi kalau secara umum baik itu kepada karyawan ataupun juga pegawai yang lain di tubuh KPK, penghentian dan penghadapan kembali Dirlidik ini dilakukan secara kolektif kolegial. Ia menegaskan lagi bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat Endar Priantoro ini sudah dilakukan lewat rapat pimpinan dan dihadiri oleh 5 pimpinan KPK di situ. Sehingga ditegaskan lagi bahwa salah besar kalau disebut keputusan memberhentikan Endar Priantoro ini dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan ini hanya diambil oleh salah satu atau sebagian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Berkembanglah kemudian ada dugaan bahwa pemberhentian Endar dari KPK ini buntut dari pengusutan kasus Formula E di Jakarta. Dari Ali Fikri juga menegaskan lagi bahwa perbedaan pendapat dalam proses penyelidikan ataupun juga ekspos kasus ini kemudian apakah perlu dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan ini, itu merupakan hal yang biasa terjadi di institusi penegak hukum, terlebih dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini juga yang masih kami tunggu konfirmasi ya saat Endar sudah menyampaikan laporan begitu kepada Dewan Pengawas KPK sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pemberhentian dirinya ini, apakah ada bentuk tindak lanjut lain yang akan dilakukan oleh para pimpinan ataupun juga dalam hal ini dua pihak, Ketua dan Sekjen KPK yang dilaporkan oleh Endar. Ini masih kami tunggu konfirmasi dari otoritas KPK. Pak Skalis. Tifal, ini kan sebenarnya kemarin laporan sudah disampaikan ke Dewan Pengawas. Nah, bagaimana nantinya mekanisme yang akan berlangsung di Dewas? Kita coba merujuk dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Pada intinya nanti setelah laporan diterima dari pelapor kepada pihak Dewan Pengawas KPK, nantinya akan dilakukan proses klarifikasi terlebih dahulu sebagai bahan awal bisa dikatakan bahan dasar begitu sebelum akhirnya diputuskan patut dibawa ke sidang etik atau tidak. Nanti dalam proses klarifikasi pelapor dan terlapor ini akan dimintai sejumlah keterangan, begitu diperkuat lagi dengan bukti-bukti yang mereka bawa. Nantinya proses akan berlangsung secara tertutup, itu yang termuat dalam peraturannya begitu. Saat hasil klarifikasi sudah didapatkan dan termuat dalam laporan hasil klarifikasi, hasil atau laporan itu akan dibawa kepada Dewan Pengawas KPK. Saat Dewan Pengawas merasa bahwa ini sudah cukup bukti, maka hasil klarifikasi akan dibawa ke dalam sidang etik, tapi kalau tidak maka laporan akan dihentikan dan tidak akan ditindaklanjuti dalam sidang etik. Pak Skalis.